Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, shalom, selamat pagi. Next. Yuk saudara, kita baca satu bagian ayat dari Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Sebentar saya tes dulu. Oke. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 17, 3, 2, 1. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini ayat yang sangat panjang dan saya berdoa supaya saudara sedikit demi sedikit bisa memahami. Ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kalau dalam bahasa Inggris, bukan begitu caranya kamu mengenal Kristus. Ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, saudara, saya mau ceritakan sebuah kisah tentang seorang gadis bernama Mary Donaldson. Saudara mesti senang kalau dengar cerita, ya kan? Dan biasanya kalau khotbah itu yang diingat cerita nih, bukan inti khotbahnya itu. Tapi kita akan belajar dari hidupnya Mary Donaldson. Mary adalah seorang gadis di Australia. Ya, dia lahir di Tasmania, satu pulau kecil di sebelah selatan benua Australia. Dia lahir dan besar di sana. Pada waktu itu bulan September tahun 2000, Mary sedang hangout di sebuah kafe dengan teman-temannya di Sydney. Ya, tahun 2000 itu di Sydney ada sebuah perhelatan besar, Olimpiade Sydney. Ini sebagian anak-anak di sini belum lahir, tapi yang seumur saya ke atas itu masih ingat banget Olimpiade Sydney. Ya, nah malam itu mereka ngobrol banyak, beberapa orang begitu. Kemudian pada hari itu ada banyak, tentu saja karena sedang ada Olimpiade, ada banyak orang dari berbagai penjuru dunia datang ke kota Sydney. Ada banyak turis, ada banyak atlet dan pelatih-pelatih mereka memenuhi kota Sydney. Dan malam hari adalah saat yang enak untuk hangout, menghabiskan waktu, menghabiskan malam bersama. Malam itu Mary dan teman-temannya mereka di sebuah kafe, terus bergabunglah beberapa orang, laki-laki, perempuan muda bersama dengan mereka. Mereka ngobrol satu sama lain, rupanya mereka adalah pengunjung yang tampaknya mereka bukan dari Australia dan kelihatannya mereka dari Eropa begitu. Mereka ngobrol, menghabiskan waktu, saling ngobrol satu sama lain, tapi Mary menaruh perhatian pada satu orang pria yang khusus gitu loh. Dia tertarik, ngobrolnya rasanya nyambung, klik banget. Ya. Pria itu memperkenalkan diri, namanya Fred. Rasanya kok cocok ya sama dia. Dan mereka ngobrol terus, menghabiskan waktu sampai larut malam. Sesudah itu, kemudian sudah waktunya pamit lah pergi. Mereka berpisah satu sama lain, tapi sebelum itu mereka sempat tukeran nomor HP. Fred dan teman-temannya pergi, mereka berpisah. Sementara Mary tetap di situ dulu dengan teman-temannya. Enggak berapa lama seseorang menghampiri Mary. Kamu tahu enggak?
siapa yang barusan ngobrol sama kamu? Rupanya orang ini sepanjang waktu memperhatikan mereka. Mary, ya, dia bilang, ya paling itu turis toh, pengunjung dari Eropa. Memang lagi banyak orang kan di sini. Kamu nggak tahu ya, dia itu keluarga bangsawan. Bahkan dia ini salah seorang putra mahkota dari sebuah kerajaan di Eropa. Tadi dia ngaku namanya siapa? Mary bilang namanya Fred. Memang namanya dia itu Pangeran Frederick dari kerajaan Denmark. Kamu ingat tadi teman-teman yang bersama dengan dia tadi? Ada yang lebih muda, itu adiknya. Kemudian ada temannya yang laki. Ada Pangeran Felipe dari Spanyol. Dia juga putra mahkota. Ada Pangeran Nikolaus dari Yunani. Ada Putri Marta dari Norwegia. Ya saudara, kerajaan-kerajaan di Eropa itu mereka penguasanya saling berkerabat satu sama lain. Raja dan ratunya itu sepupuan. Bahkan dengan Ratu Elizabeth dan keluarganya. Jadi mereka hangout itu bisa hangout bareng begitu. Mary sepertinya enggak percaya. Tapi orang ini kelihatannya ngomongnya sungguh-sungguh. Tapi dia simpan dalam hatinya, at least aku sudah punya nomornya lah. Ternyata besoknya mereka saling ngontek, saling SMS-an. Belum ada WA pada masa itu. Dan jadilah mereka makin dekat. Tapi karena Frederick ini dari Eropa, dia harus kembali sesudah masa-masa Olimpiade itu, mereka akhirnya LDR-an. Pacaran, LDR-an jarak jauh. Ya. Tapi makin lama hubungan mereka makin dekat dan kelihatannya kok ini makin serius ya. Mary berpikir kalau aku menjalin hubungan dengan seorang keluarga bangsawan, aku harus berubah ini. Aku harus belajar tata cara yang benar nanti kalau ketemu dengan keluarganya. Jadi dia mendaftarkan diri ikut semacam sekolah kepribadian. Nah, kalau di Indonesia tahun 80-90-an itu ada sekolah kepribadian di Jakarta. Di iklannya di koran besar-besar. Kalau tidak salah John Robert Powers begitu. Dan ada banyak artis, ada banyak selebritis, ada banyak tokoh-tokoh yang mereka belajar di situ. Makanya biasanya artis-artis senior itu mereka lebih bisa membawa diri, kata-katanya lebih tertata dibanding artis-artis zaman sekarang, selebritis zaman sekarang. Nah, dia belajar di situ bagaimana dia membawa diri, bagaimana dia duduk dengan baik, bagaimana dia makan, bagaimana dia tampil dengan anggun, dengan elegan. Mary itu dia ketika diwawancara dia bilang, aku tuh nggak ngerti cara berpose, bahkan nggak ngerti foto-fotoku tuh jelek semua dia bilang. Makanya aku pengen apply sekolah ini. Jadi selama 6 minggu dia belajar itu. Nah setelah selesai rupanya dia mendapatkan pekerjaan untuk di Denmark. Jadi dia terbang ke sana. Ke kota tempat Frederick ini berada. Hubungan mereka makin dekat dan makin dekat. Nah, kelihatannya ini sudah menuju ke pernikahan. Dia nggak pernah membayangkan akan menjadi anggota keluarga kerajaan. Dia cuma gadis biasa, orang yang lahir di kota kecil, di sebuah pulau yang jauh. Tapi dia akan menjadi anggota keluarga kerajaan nih. Bahkan karena calon suaminya adalah putra mahkota yang suatu saat kelak akan menjadi raja. Berarti dia akan jadi ratu. Jadi dia mulai terus memperlengkapi dirinya. Dia belajar bahasa Denmark. Salah satu bahasa tersulit di dunia. Dia mulai bahkan karena akhirnya Pangeran Frederick ini melamarnya. Dia betul-betul menjadi calon anggota keluarga kerajaan. Dia belajar sejarah kerajaan Denmark. Dia belajar protokol-protokol kerajaan. Dia belajar tata cara di meja makan.
kemudian memasuki ruangan, bagaimana cara dia masuk ruangan sehingga semua orang bisa menoleh ke dia, membawa suatu aura yang bukan aura maghrib tapi aura subuh gitu loh saudara. Jadi orang menoleh ke dia. Dia belajar banyak hal. Dan dalam waktu 18 bulan itu dia menguasai semuanya dengan baik. Sehingga ketika media-media Eropa mulai santer memberitakan hubungan mereka, rakyat mulai mengenal, oh ini calon putri, calon princess ini di kerajaan kita. Begitu. Dia berubah, bermetamorfosa, menjadi seorang yang anggun, seorang yang bisa membawa diri. Sehingga publik mulai menyukai dia. Dia mulai populer di mata publik. Sampai akhirnya mereka menikah tahun 2004 bulan Mei. Dan 20 tahun kemudian saudara, tahun 2024 awal tahun ini, Frederick dinobatkan menjadi raja. Raja Frederick ke-10. Dan Mary, seorang gadis biasa di Australia ini, menjadi gadis Australia pertama yang menjadi ratu di Eropa. Ya saudara. Nah, hidup Mary ini berubah dari orang biasa menjadi seorang bangsawan, bahkan menjadi ratu. Dan dia harus menyesuaikan cara hidupnya, bahasanya bahkan dia harus meninggalkan kewarganegaraannya Australia untuk menjadi seorang warga negara Denmark. Sekarang dia bisa berbahasa Denmark dengan fasih sekali, seperti orang asli yang lahir di sana. Dia mengerti semua tata cara, dia mengerti tata cara kerajaan, sehingga orang sudah tidak menyangka bahwa dia itu seorang yang berasal dari kalangan biasa saja. Ya. Efesus 4 ayat 1 mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku, Paulus berkata begitu. Orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saya berkata kepada saudara sebagai orang-orang yang Kristen. Orang Kristen itu, ketika kita bicara orang Kristen adalah orang yang sudah bertobat dan sudah lahir baru. Orang Kristen itu harus bisa menunjukkan hidupnya sebagai orang yang sudah bertobat. Sebagai orang Kristen yang lahir baru, yang diubahkan begitu saudara. Jadi gak bisa saudara mengaku Kristen, sudah bertobat, tapi hidup masih ya seperti dulu. Masih seperti rakyat jelata kalau Mary. Harus ada padanan yang seimbang antara kelakuanmu dan statusmu, begitu. Nah, di dalam kekristenan, ya, kadang-kadang orang cuma menekankan bahwa orang Kristen adalah orang yang sudah diselamatkan. Tapi lebih daripada itu, saudara, orang Kristen itu seharusnya adalah orang yang baik. Enggak cukup cuman diselamatkan tok, tapi hidupmu enggak baik. Berarti harus diragukan pengakuanmu sebagai orang yang sudah selamat. Dan bukan hanya selamat dan baik, tetapi urutannya harus benar. Diselamatkan dulu untuk saudara menjadi orang yang baik. Diselamatkan dulu, baru dikuduskan. Nah, ini yang membedakan saudara dengan ajaran lain. Jadi orang baik supaya selamat. Sedangkan kita adalah orang yang diselamatkan, dibenarkan, untuk dikuduskan jadi orang baik. Mary, statusnya berubah dulu, kemudian setelah berubah, maka dia menyepadankan kehidupannya dengan statusnya yang baru sebagai warga negara Denmark. Nah saudara, sebagai warga negara kerajaan surga, tidak bisa saudara. Saudara perilakunya masih seperti warga negara dunia, tidak bisa dibedakan dengan orang-orang lain.
Ayat-ayat selanjutnya, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, bagaimana saudara menyepadankan hidupmu dengan statusmu yang baru? Pertama saudara, ketika engkau menjadi orang Kristen, menjadi manusia baru, maka engkau berbicara dengan bahasa yang baru. Mary berbicara dengan bahasa yang baru. Dia harus mempelajari selama 18 bulan sungguh-sungguh. Nah, bahasa yang baru itu berbicara mengenai saudara bagaimana menjalin komunikasi dengan orang lain. Pak Kiki berulang kali mengatakan ada 5 bahasa cinta, ya, 5 love language. Bahasanya enggak melulu hanya verbal, tetapi juga bahasa melalui tindakan, melalui perhatian, mulai pemberian. Nah, bagaimana engkau berelasi dengan orang lain, bagaimana engkau berkomunikasi dengan orang lain adalah dengan cara yang baru, bukan dengan cara yang lama. Kalau dulu saudara menormalisasi kebohongan, berdusta, Paulus bilang buang sekarang. Sekarang berkatalah hal yang benar, yang true, yang nyata seorang pada yang lain. Kemudian dia berkata begini, ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Bahasa Inggris, jangan ada perkataan yang merusak keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Saudara, komunikasimu dengan orang lain harus dengan cara yang baru, yang tidak lagi diwarnai dengan hal-hal yang dulu engkau lakukan. Mungkin dulu engkau berbohong, sekarang itu buang jauh-jauh. Mungkin engkau dulu pernah memfitnah orang lain, sekarang itu dibuang jauh-jauh. Mungkin engkau dulu mengucapkan kata-kata yang kasar, yang membuat orang sakit hati. Itu harus tidak ada lagi di dalam hidupmu. Ganti dengan perkataan yang baru. Perkataan yang baik. Perkataan yang benar. Yang bisa dipercaya. Ya. Jadi pertama saudara, bagaimana engkau bisa menyepadankan hidupmu dengan statusmu yang baru adalah menjaga bahasamu. Memiliki bahasa baru. Berelasi dengan orang lain dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, berkomunikasi dengan benar, sehingga mereka bisa memahami dengan baik, mendapatkan sesuatu yang baik dari perkataanmu. Ya, ketika engkau berkata yang baik untuk membangun, mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, beroleh berkat. Bagaimana kata-katamu bisa menjadi berkat buat orang yang mendengarnya? Dan bukan menjadi sesuatu yang menciutkan hati. Nah, yang kedua, bagaimana saudara menjadi manusia baru? Adalah saudara memiliki budaya yang baru. Tema IFGF sesudah Alive in Calling ini adalah Alive in Culture. Hidup dalam budaya yang baru, saudara. Budaya itu berbicara mengenai perilaku, mengenai nilai-nilai, mengenai cara hidup yang baru. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Saudara, Yakobus 1 ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dosa-dosa saudara yang pribadi ini, kemarahan saudara, ya, itu mungkin karena keinginanmu sendiri. Karena engkau jatuh oleh keinginanmu sendiri. Tapi iblis
bisa mengambil kesempatan dari dosamu itu untuk menjadikan sesuatu kejahatan yang lebih besar, saudara. Engkau marah, kemudian engkau berkata-kata kasar, kemudian engkau bisa melakukan tindakan yang di luar kendali, sehingga terjadi permusuhan, sehingga terjadi perceraian, sehingga terjadi perpecahan di dalam gereja. Hal-hal yang lebih serius itu dilakukan iblis karena hal-hal yang mungkin saudara katakan dosa kecil. Jadi ketika engkau membiarkan amarahmu itu menjadi lepas kendali, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk menghasilkan sebuah kejahatan dan kerusakan yang lebih besar. Jadi saudara, miliki cara hidup yang baru. Miliki nilai-nilai yang baru dalam hidupmu. Orang yang dulunya suka mencuri, Paulus bilang, sekarang jangan mencuri lagi. Orang yang dulu suka mabuk-mabukan, sekarang jangan mabuk-mabukan. Sudah enggak cocok dengan cara hidupmu dengan statusmu yang baru. Tapi sekarang baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi saudara mesti siap untuk meninggalkan kebiasaan lamamu yang merusak, yang korup itu, yang tidak benar, yang tidak baik, dan siap untuk menjadi orang yang baik. Sesuai dengan kewarganegaraanmu yang sekarang, yaitu warga negara surga. Nah, banyak orang tidak terlalu menitik beratkan hal ini. Itulah sebabnya maka banyak orang itu tidak bisa diselamatkan, saudara. Mereka enggak melihat hal perubahan itu di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Terus mereka berpikir, lah ngapain aku jadi orang Kristen, sama aja bobroknya kok. Mereka juga ngomong kasar, mereka juga berbohong, mereka juga korupsi, mereka juga melakukan kejahatan, ya sama seperti orang-orang lain. Lah untuk apa aku jadi orang Kristen? Nah saudara perhatikan bahwa perkataanmu, perbuatanmu itu adalah ungkapan ekspresi yang keluar dari dalam hatimu. Jadi seharusnya kalau engkau adalah orang yang sudah diselamatkan, engkau orang yang sudah memiliki kewarganegaraan baru, engkau adalah orang yang baik, yang kata-katamu baik, yang perbuatanmu juga baik. Nah, kekristenan itu berbicara mengenai hubungan yang benar makanya. Dengan sesama dan dengan Tuhan. Makanya orang gak bisa bilang begini, aku dibaptis, ya, sudah bertobat, sudah mengakui Yesus, menjadi percaya, kemudian dibaptis, sekarang aku tinggal pulang ke rumah, gak usah ke gereja, gak apa-apa, nonton YouTube saja, beres. Aku baca firman setiap hari, saudara gak punya relasi dengan orang lain. Inti dari saudara ke gereja ini kan, saudara kenal anggota jemaat yang lain. Dan dari situ saudara bisa mengekspresikan kasihmu, perhatianmu, kata-katamu yang menguatkan ketika orang lain sedang lemah. Engkau bisa menghibur, engkau bisa menyampaikan kesaksian hidupmu. Jadi kalau saudara punya relasi yang baik dengan sesamamu manusia. Coba saudara perhatikan yang saya garis bawah. Orang yang mencuri jangan mencuri dan melakukan pekerjaan yang baik supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kemudian jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi menjadi orang Kristen itu berarti saudara memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, memberi dampak buat orang lain. Itu artinya saudara menjadi manusia yang baru. Manusia yang sudah diubahkan. Tidak bisa saudara hidup sendiri sebagai orang Kristen.
Menjadi manusia baru berarti berbicara dengan bahasa yang baru, memiliki budaya dan lain-lain baru. Dan yang ketiga, saudara, memiliki tujuan yang baru. Ayat-ayat selanjutnya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kebaikan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat terakhir saudara, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Menjadi orang Kristen berarti memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan saudara memiliki tujuan yang baru, tidak mendukakan Roh Kudus. Atau dalam arti yang lain, menyenangkan. Lawan kata mendukakan kan membuat senang, ya kan? Menyenangkan hati Tuhan. Nah, inilah harusnya menjadi tujuan yang utama dalam hidupmu. Ini yang membedakan saudara, orang-orang lain yang gak kenal Tuhan, mereka berbuat baik, ya hanya untuk berbuat baik. Pokoknya hidupku baik, ya karena hidup harus baik. Tapi sebagai orang Kristen, tujuan saudara menjadi orang yang baik itu supaya saudara menyenangkan hati Tuhan. Kok bisa gitu ya? Saudara, seorang anak itu ya, kerinduan yang terbesar seorang anak itu adalah ketika dia dewasa nanti, dia bisa membalas kebaikan orang tuanya. Menyenangkan, membahagiakan orang tuaku. Banyak orang berkata begitu ya. Aku belum bisa membahagiakan orang tuaku. Pekerjaanku masih belum stabil misalnya begitu. Aku masih belum bisa menyenangkan mamahku, belum bisa nyenengin papahku. Tapi ketika dia bisa melakukan sesuatu yang membuat orang tuanya bahagia, itu menjadi kebahagiaan dia yang terutama, yang puncak. Jadi puncak kebahagiaan seorang anak adalah ketika dia bisa membahagiakan orang tuanya. Nah, tujuan hidup saudara ingin menjadi orang yang bahagia, yang sukacita. Saudara, sukacitakan hati Tuhan. Sukacita terbesar kita adalah ketika kita membuat Tuhan bersukacita. Caranya bagaimana? Segala kebaikan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara singkirkan. Itu inti saudara jadi orang Kristen. Enggak cukup cuman diselamatkan tok, tapi sebagai warga negara yang baru, hidupmu berpadanan dengan statusmu yang sekarang. Jadi saudara tinggalkan hal-hal yang lama. Manusia lamamu tinggalkan, lepas. Ganti dengan manusia baru. Ganti dengan kebiasaan baru. Gunakan bahasa-bahasa baru. Berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang baru. Dan tujuan utama saudara dalam hidupmu. Kalau saudara ingin sukacita saudara penuh. Saudara ingin bahagiamu itu luar biasa. Saudara senangkan hati Tuhan. Buat Tuhan bersukacita. Pemain musik boleh maju ke depan. Ya saudara. Jadi cara saudara untuk menarik orang datang kepada Tuhan. Saudara perhatikan setiap kata yang engkau ucapkan, setiap tindakan yang engkau lakukan. Jadikan itu sebagai wujud dari keadaanmu sebagai manusia yang baru. Bukan manusia lama, bukan rakyat biasa, tapi warga kerajaan Allah. Warga yang baru. Yang muaranya saudara adalah menyenangkan hati Tuhan. Kenapa harus menyenangkan hati Tuhan? Karena dari situlah sumber sukacita saudara. Sumber kebahagiaanmu itu datang dari engkau menyenangkan
hati Tuhan. Datang dari membuat Tuhan bersuka cita, membuat Tuhan berbahagia, maka engkau akan berbahagia. Amin saudara, yuk kita bangkit berdiri.